Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino. Episode ke-78. Prabu Kuning menggelar barisan di Randu Lawang. Pasukan Cina yang dipukul mundur oleh Kumpeni di Kartosuro kemudian berhenti di Piji. Ketika pasukan Kumpeni mengejar mereka ke Piji, pasukan Cina lari ke selatan. Pasukan Kumpeni yang mengejar berhenti di Kali Jebol. Adapun pasukan berkuda masih terus mengejar sampai di Ndelanggu. Ada 3 orang prajurit Cina yang berhasil ditangkap. Pasukan Kumpeni lalu kembali ke Kartosuro dan melapor kepada sang raja bahwa pasukan Cina sudah lari jauh. Ada 3 prajurit Cina yang tertangkap di jalan. Sang raja bertanya, "Dinda, apakah ada prajurit kita yang tewas?" Hohentorp berkata, "Paduka, semua serdaru Kumpeni selamat." Sang raja berkata, "Syukurlah Dinda, 6 orang tawanan Cina itu yang masih hidup, nanti sore pakailah untuk latihan tombak. Bunuhlah mereka untuk menjajal tombakku yang baru datang dari timur." Komandan Hohentorp segera keluar dari istana. Sore harinya tombak milik sang raja sudah dikeluarkan. Orang Cina lalu diserahkan dan ditombak dengan tombak baru sang raja oleh para prajurit Ternate. Salah seorang prajurit Cina hatinya dimakan oleh si Ternate. Pagi hari berikutnya, Kapten Hohentorp memerintahkan pasukan Kartosuro dan Kumpeni berbaris di Sanggung. Yang menjadi pimpinan pasukan adalah Adipati Wirorejo dan para bupati mancanegara. Pasukan Surabaya tak ketinggalan ikut berbaris di Sanggung. Sementara itu, Raden Sujonopuro dipanggil oleh sang raja dan ditugaskan menaklukkan wilayah selatan Boyolali. Raden Sujonopuro hanya membawa 10 prajurit. Tempat yang pertama dituju adalah kediaman Raden Joyopuro di Sudimoro. Di sana mereka mengumpulkan orang desa dan mulai menyerang desa sekitarnya. Raden Sujonopuro sering menang perang dan prajuritnya semakin kuat. Sang raja sangat berkenan, lalu mengangkatnya dengan nama baru Raden Aryo Indronoto. Raden Aryo Indronoto lalu mengumumkan kepada para pasukannya, barang siapa bekerja dengan bagus akan diangkat sebagai mantri. Raden Aryo Indronoto kemudian menggelar barisan di Selap. Alkisah Prabu Kuning yang berada di Jogja sudah menggerakkan pasukan ke Randu Lawang. Semua pasukan di Mataram dan Pagelain sudah dikerahkan ke Randu Lawang. Pasukan garis depan Prabu Kuning menempati desa Ngingas. Adapun pasukan garis depan Kartosuro menempati Sanggung. 2 hari kemudian Pangeran Ngabei masuk ke Loji bersama Pangeran Aryo Mataram. Keduanya memberitahu kepada Kapten Hohentorp bahwa Pangeran Buminoto lolos dari Kartosuro tadi malam. Kapten Hohentorp bertanya, apakah kepergiannya hendak menjadi raja? Mengapa tidak mengabdi kepada sang raja yang merupakan kakak sendiri? Apakah akan mengabdi kepada Raja Garinti? Pangeran Ngabei berkata, walau saudara tuan sudah tak menghadap lagi sejak lama. Kapten Hohentorp sudah berpesan kepada Tohjoyo dan Nolodirjo agar menghadap sang raja. Mereka kemudian bersama-sama menuju istana. Di hadapan sang raja, Pangeran Ngabei menuturkan perihal lolosnya Pangeran Buminoto dari Kartosuro. Sang raja berkata, kalau demikian, Dinda Aryo Mataram gantikanlah kedudukan Buminoto. Juga pakailah namanya. Kapten Hohentorp dan kedua pangeran segera keluar dari istana dan kembali ke kediaman masing-masing. Sore harinya, Raden Aryo Pringgoloyo datang ke Loji untuk menemui Kapten Hohentorp, membicarakan jatah makan bagi para Kumpeni. Pringgoloyo meminta agar jatah untuk Kumpeni dikirim setiap bulan saja. Setelah selesai, Hohentorp balik bertanya tentang kabar musuh. Pringgoloyo berkata, ada orang datang mengabarkan bahwa musuh sekarang berada di Randu Lawang. Malah kabarnya mereka membuat alun-alun. Banyak orang wilayah barat datang menyatakan tunduk. Orang dari Ngremo yang bernama Joyodirono telah diangkat sebagai tumenggung
dengan nama Rekso Diprojo. Dia selalu dijanjikan jika kelak berhasil akan diberi hadiah istri. Orang Pagelen semua diberi janji-janji. Adapun pasukan garis depan musuh sekarang berbaris di Ningas. Mereka membuat markas di desa Kadersanan. Saya sudah mengirim prajurit untuk memastikan keberadaan mereka. Si Niloprobo dan Katawengan yang berangkat. Kapten Hogendorp berkata, "Baiklah Raden, kalau besok sudah pasti letak musuh, segera saja diserang. Namun untuk makan para kumpeni itu, saudara carikan yang bagus. Kalau tidak bagus, mereka bisa resah. Kalau sampai kurang makan, mereka bisa berbuat rusuh. Dan saudara tahu, kalau orang lapar sukar dikendalikan, bisa-bisa membangkang. Dan juga saudara perintahkan Ki Wirorejo agar selalu berhati-hati selama di garis depan. Jangan putus mengirim kabar tentang gerakan musuh. Juga perkirakan besar kecil kekuatan lawan. Kalau ada perkembangan, segera melapor." Juga Raden Endronoto perintahkan untuk berbuat serupa. Raden Pringgoloyo kemudian minta pamit dan pulang. Segera Raden Pringgoloyo mengirim perintah kepada barisan di Sanggung dan di Selap, agar mereka berhati-hati. Pagi hari berikutnya, Kyai Wirorejo mengirim utusan untuk memberi kabar bahwa pasukan Cina di desa Ngingas jumlahnya sekitar 500. Kapten Hogendorp membalas dengan pesan agar Wirorejo memastikan letak musuh. Kalau sudah pasti, Hogendorp yang akan memukul mereka. Utusan segera melesat ke Sanggung. Pada malam harinya, tanpa diduga, barisan Ki Wirorejo di Sanggung diserbu pasukan Cina. Pasukan Surabaya dan Madiun yang berada di Sanggung tak mampu melawan. Mereka kaget dan tak siap tempur. Dengan gugup mereka berlari menyelamatkan diri. Banyak peralatan perang mereka tinggalkan begitu saja. Malam itu juga mereka melapor kepada Kapten Hogendorp. Tengah malam utusan datang ke loji dan membangunkan Hogendorp. Si utusan berkata, "Tuan, saya disuruh saudara Tuan Ki Adipati Wirorejo untuk memberitahu bahwa pasukan Cina malam ini menyerbu Sanggung. Pasukan Madiun dan Surabaya hanya terbengong oleh serangan mendadak ini. Sekarang barisan Sanggung sudah hancur." Kapten Hogendorp segera memerintahkan para ofisir untuk bersiap menyerang. Rencananya mereka akan menghadang musuh di Delanggu. Tidak lama kemudian Raden Pringgoloyo datang ke loji. Pasukan kumpeni sudah lengkap dan berbaris di alun-alun. Tak lama kemudian mereka berangkat. Sesampai di Sanggung, Kapten bertemu dengan Ki Wirorejo dan kedua Pangeran Madiun. Kapten lalu bertanya keberadaan musuh. Ki Wirorejo mengatakan bahwa musuh sudah mundur ke Ngingas. Raden Pringgoloyo menanyakan jumlah musuh yang menyerang. Wirorejo memperkirakan jumlah mereka kira-kira 400 orang. Kapten lalu mengingatkan agar mereka berhati-hati. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Kapten juga menyuruh ketiga punggawa untuk mengirim prajurit sandi ke Randu Lawang dan melaporkan hasilnya. Ketiganya menyatakan siap. Kapten Hogendorp dan Raden Pringgoloyo lalu kembali ke Kartosuro menghadap sang raja untuk melaporkan segala peristiwa yang terjadi. Kapten berkata, "Paduka, pasukan Cina tidak kami temukan. Mereka sudah lari kembali ke Ngingas. Bila Paduka berkenan agar Rojoniti dikirim ke Sanggung untuk membantu Ki Wirorejo, karena di kota Rojoniti tak punya pekerjaan." Sang raja berkata, "Baiklah, hei bocah gandek, panggillah Rojoniti. Suruhlah agar ikut Bapak Wirorejo di Sanggung." Setelah mendapat perintah sang raja, Kapten Hogendorp dan Pringgoloyo keluar dari istana untuk memastikan Rojoniti berangkat ke Sanggung. Raden Pringgoloyo kemudian pulang ke rumahnya. Pada malam harinya terjadi pembelotan seorang pangeran. Kali ini Pangeran Singosari yang lolos dari kota raja. Kepergiannya belum diketahui secara pasti. Pagi harinya Pangeran Ngabeyi dan Pangeran Buminoto melapor kepada Komandan Hogendorp. Sang komandan berkata, "Adik saudara sang raja harus berbesar hati." Raden Pringgoloyo kemudian dipanggil ke loji. Setelah datang, Hogendorp memberitahu perihal lolosnya Pangeran Singosari. Pangeran Ngabeyi berkata,
Sungguh aku tak mengira Singosari tega meninggalkan kakaknya. Kok bisa seperti itu? Raden Pringgoloyo berkata, ya, harus berbesar hati sang raja. Hohenrop kemudian melapor kepada sang raja bahwa sang adik Pangeran Singosari telah pergi tadi malam. Sang raja berkata, nah, komandan, tinggal aku sendirian nantinya. Tak punya lagi saudara. Mau bagaimana lagi? Kapten Hohenrop kemudian kembali ke loji. Pangeran Ngabei dan Pangeran Buminoto lalu pamit pulang. Namun pembelotan kembali terjadi. Kali ini dilakukan adik raja bernama Pangeran Danupoyo. Malam-malam Pangeran Danupoyo pergi meninggalkan kota raja. Ketika hal tersebut dilaporkan kepada sang raja sudah tidak kaget lagi. Semua sudah dipasrahkan kepada Tuhan.